Ribuan orang yang sebagian besar warga Lamongan, Jawa Timur menjadi korban penipuan investasi bodong. Akibat penipuan berkedok investasi trading ini, total kerugian ditafsir mencapai ratusan miliar rupiah. Salah seorang korban berharap uangnya bersama sejumlah teman yang dikoordinir mencapai 8 miliar rupiah segera dicairkan. Kasus investasi bodong kembali terjadi dengan kerugian mencapai 250 miliar rupiah. Investasi bodong ini dijalankan oleh Samudrah Zahrotul Bilad, seorang mahasiswi asal Lamongan, Jawa Timur. Salah seorang korban penipuan, Sylvia Arbiati, mengaku pada November tahun lalu, ia ditawari pelaku yang merupakan temannya untuk ikut investasi yang dia kelola. Kepada korban, pelaku mengajak investasi trading dengan keuntungan hingga 50% per 10 hari. Korban sempat menginvestasikan uang 2 juta dan keuntungan lancar diterimanya. Investasi berjalan lancar, Sylvia Arbiati oleh pelaku disuruh untuk mengajak orang lain hingga terkumpul 300 orang sebagai membernya. Dari member yang dimiliki Sylvia Arbiati telah diinvestasikan uang sebesar 8 miliar rupiah. Bahkan Sylvia turut menginvestasikan uang pribadi sebanyak 2 miliar dalam 1 bulan. Keuntungan masih dicairkan oleh pelaku. Namun pada akhir Desember tahun lalu, pencairan keuntungan mulai tersendat. Orang, maksudnya belum jadi reseller, baru saya invest sendiri uang saya. Terus akhirnya waktu awal itu 10 hari cair kan. Akhirnya saya cari orang dan udah dapat 163 member dan 6 reseller. Nah itu udah banyak banget. Terus 10 hari pertama, kedua, ketiga itu udah cair. Terus di akhir tahun kemarin itu ownernya bilang kalau tradingnya itu nggak bisa cair. Bisa cairnya itu tanggal 5 sampai 6 Januari. Ternyata tanggal 5 sampai 6 ownernya itu bilang kalau cair, tapi nggak bisa nutup profit semuanya. Tapi kita kan para reseller tuh pengen tahu gitu loh, dapatnya itu berapa gitu. Ternyata kita para reseller, 15 reseller tuh ke rumahnya Samudra ini pada hari Jumat tanggal 7 itu ke rumahnya Samudra. Sementara itu, kuasa hukum korban Sahlan Azwar mendesak pihak kepolisian Polres Lamongan untuk menelusuri aset dan uang korban yang telah diinvestasikan. Kuasa hukum korban juga meminta member yang menjadi korban untuk tidak mengancam dan mengintimidasi para reseller seperti Sylvia Arbiati. Kita selaku kuasa hukum, yang pertama sudah dikuasakan oleh klien kita 3 orang yang bernama Mbak Sylvie, Mbak Harum, dan Mbak Eka ya. Di mana 2 orang itu menjadi korban yang mana uangnya masuk ke Mbak Bilad itu totalnya mereka berdua 15M dan dengan profitnya sebesar 19M. 1 orang Mbak Eka adalah admin dari Mbak Harum. Itu yang kedua. Selain mereka korban uang mereka sendiri itu lebih kurang 2M ditransfer ke Mbak Bilad. Nah, Mbak Bilad saat ini sudah tersangka di Polres Lamongan. Jadi kita sebelumnya memang sudah mensomasi Bilad, tapi lebih dulu ditahan oleh laporan yang lain. Hingga akhirnya kita juga membuat laporan ke Polres Lamongan dan ini laporan ini sudah diproses juga oleh Polres Lamongan. Akibat kasus penipuan investasi ini, para reseller seperti Sylvia Arbiati tidak berani pulang ke rumahnya di Lamongan karena terus dicari oleh member. Bahkan, para member yang tertipu sempat membawa sejumlah barang berharga milik para reseller. Dari Surabaya, Ali Husnan melaporkan.